6 ya. Nah, kita biar lebih rame dan lebih banyak yang Musuhnya ikutnya, gitu. iya musuhnya juga ataupun yang Pesertanya ikut ya. pesertanya. Ya kita ngambilnya dari HMJ. Jadi pesertanya itu per HMJ ya, nggak per fakultas gitu. Enggak. Wah, Lebih harus ada nih kayak gini. Ini tiap tahun ada ya? tiap tahun ada. Wah, Itu jadi event ataupun kegiatan rutinitas informasi per tahun. diliburin juga untuk kampusnya enggak? Enggak. Oh enggak. Kita nggak bisa mengganggu dong. Gitu. Keren Win. Nggak seperti kampus yang lainnya. Menyebut kampus sendiri kan gak enak ya. Kalau rektoran nonton di DO gue. Aduh. Kalaupun tahu, ya tahu sih kampus gue emang yang nggak oke lah. Kalau Sama aja lah. Kang Canding sendiri aktifnya di mana olahraganya? Futsal kali. Sepak bola Sepak bola. Oh futsal ada tapi. ada di futsalnya. Ada. Itu masuknya ke divisi sepak bola, belum kita pecah dari divisi gitu. Jadi futsal sama sepak bola satu divisi gitu maksudnya. Satu divisi. Iya. Pemainnya juga sama dong. Ada beberapa yang memang mengikuti di sepak bola dan ada beberapa yang di futsal. Namun kalau latihan rutin ya satu aja gitu. Namun kalau misalkan ada event atau apa, kita sering di rolling gitu. Oh. Kalau untuk anggota keorganisasian di formasi sendiri tuh Kang ya, itu ada berapa divisi Kang bagiannya? Gitu itu kalau susunan strukturnya mungkin ya. Itu ada Dan jobdesk-jobdesknya gitu. itu ada berapa ya? Ada 2. Ada bidang dan divisi ini. Itu kan dan ada anggota gitu. Yeah. Nah, dari anggota naik jadi pengurus divisi, yaitu mengurusi divisi-divisi sepak bola, divisi catur segala macam gitu kan. Nah, naik lagi ke bidang. Nah, bidang ini ya cakupannya di internal lah gitu. Ada bidang organisasi, keintelektualannya gitu kan, peralatan-peralatannya gitu dan perempuannya gitu. Atau ada bagian ini nggak bidang rohaninya di situ? Kan selain olahraga kita juga harus. Nah, itu di bidang satu itu ada namanya keintelektualan dan pemasyarakatan istilahnya. Gokil. Gitu. Itu biasa ngapain aja tuh yang pemasyarakatan atau yang Nah, biasanya kan kalau di bidang satu itu keintelektualan ya kita kan nggak melepas daripada keilmuan kita juga kan gitu. Jadi ya kita kajian-kajian mengikuti isu-isu yang berkembang misalkan ataupun soal keolahragaan, soal daerah, soal nasional pun itu gitu tuh. Mengkaji itu gitu loh. Oh. Kesana. Gila ya maksudnya berarti gini ya. Selain emang olahraga, ya kan olahraga itu pasti ada teorinya gitu kan. Gitu. Oh, teorinya itu ngebahasnya pas di bagian di bidang satunya, di bidang intelektualan itu. Gokil. Jadi mengkaji perwasitan gitu kan, peraturan-peraturannya di situ gitu, ranahnya. Tetap kerjasama sama bidang yang bersangkutan, misalkan sama divisi yang bersangkutan. Misalkan kita divisi sepak bola ya kerjasama bidang satu sama divisi sepak bola gitu. Wow. Kalau untuk anggota sendiri itu dari semester berapa itu Bang? Kita sih ngambilnya dari semester 1, kalau misalkan mulai perekrutannya dari semester 1 dan semester 3 gitu. Dari semester 1 sampai semester 3. Semester 3. Batas akhirnya dia jadi demis deh gitu. Itu kapan tuh? Jadi demis itu umuran ataupun semester 7-an lah, semester 7-8. Semester 7-8. Udah purna dari bidang, kalau misalkan masih mau mengabdikan diri, ya silakan masuk dalam struktur kepengurusan masih gitu kan. Kalau udah misalkan udah mau bergelut di akademiknya, misalkan mau bikin skripsi segala macem, ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, sekarang kan lagi pandemi gini ya. Buat oprek maba sendiri gimana nih? Nah, kita rencana sih ya. Ya coba kita masih dalam artian ngajak ataupun ada yang konsultasi soal UKM ya coba kita baru diceritain gitu sih. Dan mungkin kita mau menggunakan teknologi juga gitu untuk bagaimana bisa diakses gitu kan. Nah, seperti itu sih. Mungkin bikin TikTok gitu nggak? Nah, bisa jadi. Untuk kita kan zaman sekarang zaman TikTok kan. Iya, mungkin si mabanya ini mau oprek dijelasin olahraga apa mungkin ya, atau dia masuk situ tapi dengan kesukaan olahraga dia, misalkan kayak gue suka olahraga basket gitu misalkan. Terus gue ceritain pengalaman gue di basket gitu. Terus juga gue sedikit-sedikit ngelakuin skill gue yang tidak seberapa itu mungkin gitu ya mungkin. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi biasanya kalau misalkan nggak ada pandemi nih, itu opreknya tuh biasanya ngapain sih tahapan-tahapannya?
Tahapan-tahapannya kita biasa muka stand kayak gitu. Ya. Terus Formulir. visi formulir segala macam gitu kan, dan ada syarat untuk masuk UKM Farmasi itu tentunya ada surat kesehatan dari dokter. Oh, Tentu kita perlukan itu karena kan kita juga ada uji tes fisik segala macam seperti itu kan, karena tadi itu kita berbasis atau berkelaminnya olahraga gitu kan, takutnya ada asma kan, wah iya benar. ada jantungan gitu kan. Tapi Itu. kan banyak juga orang-orang yang misalnya dia punya asma tapi emang keinginan buat olahraganya tinggi gitu. Itu boleh juga masuk atau gimana? Nah, kita juga ada perjanjian di situ gitu. Kalau ada apa-apa ya sebisa mungkin kita membantu gitu kan, dan juga kita juga kan menyiapkan segala macam peralatan kesehatannya. Soal oksigen segala macam itu perlu gitu loh. P3K lah istilahnya. Ya? Iya, udah lengkap. Nah, persyaratannya selain surat apa tadi kesehatan, Kira dokter. itu ada apa lagi tuh? Udah itu doang sih. Itu aja. Nggak ribet masuk farmasi. Yang penting keinginan yang tinggi gitu loh untuk belajar dan istilahnya mau bareng-bareng berproses gitu orang. Untuk berkeringat juga pasti. Nah, tentunya Waduh, seneng mengembangkan memang skill kalau dan ada bakatnya gitu. Oh, iya. Apalagi ngeliat teman-teman kalau ada keringetan tuh ya, apalagi yang Apalagi cewek kan ya. Oh, itu kan enggak bukan gue yang ngomong ya. Gue tuh udah memperhalus aja, cuman Kang cantik sendiri yang ngomong tuh udah. Iya sih emang. Dan terus kan gue pernah denger nih di salah satu organisasi di ini juga di UIN tuh, kalau dia tuh syaratnya dia kalau masuk organisasi itu udah nggak boleh ikut organisasi apa lagi tuh. Jadi kalau farmasi sendiri bebas nggak apa, bebasin gitu aja. Kalau kita sih ada aturan mah nggak ada ya, aturan yang apa istilahnya melarang gitu. nggak, Oh, iya. yang melarang dia mau ikut UKM 3 atau 4 gitu kan, tidak melarang. Cuman mungkin kita ngasih pemahaman aja biar bisa membagi waktu gitu kan, membagi waktu dalam artian ya ketika diperlukan di UKM Farmasi ya datang gitu ataupun hadir di situ berkontribusi lah. Kontribusi. Ya nggak apa-apa. Nah, untuk program kerjanya sendiri nih, itu selain tadi ada POM UNIF gitu, itu ada apa lagi sih? Nah, kita biasanya sih kerja sama akademik juga soal piala rektor kayak gitu. Tahun kemarin sih udah terlaksana itu biasanya di pas ulang tahun, di ulang tahunnya ya? Akademik ataupun kampus. Itu 6 cabang ada semua? Enggak, kita kemarin tuh cuman menggandang tingkat-tingkat SMA. Oh. Tingkat SMA. Kemudian ada juga terkait FFC ataupun futsal futsal competition ini formasi klub gitu. Jadi itu antar gimana? Jadi antar klub di situ. Antar klub di kampus. Kampus UIN kita ngadain futsal, kompetisi futsal. Tapi klub di UIN gitu. Iya. Karena di UIN juga banyak kan yang ikut ataupun yang punya klub-klub sepak ataupun futsal. Oh, jadi misalkan gue mau bikin klub sama temen gue tuh bisa ya di sana ya? Bisa. Gue kira per HMJ aja gitu atau per fakultas atau enggak. Oh temen nongkrong aja gitu Temen misalkan. bisa. Oh itu bikin klub di sana banyak ya? Iya. Wow. Banyak. Gokil juga nih ini. Jadi nyesel gue masuk Untirta. Tau gitu gue dari awal dulu kayak banyak. Itu ya, biasanya yang paling ini klub apa sih di futsal sendiri di UIN? Ada Tanah Liat ada itu. Oh, namanya. Terus ada yang Midun FC gitu kan, SpongeBob FC. Banyak lah. Nah tadi kan sempat bilang kalau ada program kerja yang pesertanya itu anak-anak SMA gitu ya. Itu nanti si teman-teman anak-anak SMA itu kalau misalkan berbakat ditarik gitu beasiswa apa gimana sih? Iya. Jadi ada beberapa yang memang disoroti juga oleh kampus gitu kan. Kalau misalkan berbakat dan ini bisa berpotensi nantinya, itu bisa ditindak lanjut oleh kampus gitu. Tapi kalau misalkan seandainya dia nggak ikut kompetisi pas hari itu, tapi emang dia berbakat dan dia udah punya sertifikat juga gitu. Kita tidak bisa tolak ukurnya kan dari situ, ikut kompetisi itu kan kita tidak tahu misalkan dia ini berbakat atau tidak gitu kan, karena tadi itu kita melihat daripada
event yang kita lakukan ataupun yang kita adakan. Itu kan. Iya sih. Nah, sekarang kan lagi di masa pandemi gini ya. Iya. Itu kan olahraga tuh pasti paling workout sendirian gitu kan. Yang tadi kita main futsal bareng sama temen kan nggak bisa karena emang nggak boleh bersentuhan kan. Nah, olahraga yang paling terdampak COVID selain misalkan futsal yang itu apa lagi sih? Bisa itu biasanya yang terdampak itu basket, kemudian badminton juga sih sedikit. Kalau misalkan Badminton. ganda, Iya. Catur juga bisa ya sebenarnya. catur bisa, cuma Bahaya juga kan dari tangan ke tangan tuh. nah itu bisa jadi tuh. Ya. Karena sekarang kan ada teknologi yang canggih juga. Oh iya, lewat HP ya? Ada. Gila, Ada Bapak catur online. online ada. Ada aplikasinya juga. Kalau nggak salah apa tuh lupa gitu aplikasinya. Kemarin tuh UPI kalau nggak salah UPI Serang ngadain kompetisi catur. Win ikut juga tuh ya? Iya. Tribusi lah. Win keren loh formasi. Waduh. Forum apa? Forum Federasi Federasi Olahraga Mahasiswa. Mahasiswa. Alhamdulillah udah 22 tahun kita di UIN. Iya iya. Untuk prestasinya sendiri formasi ada apa sih? Alhamdulillah kemarin terakhir itu kita dapat 5 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang? Iya. Siapa tuh masih ingat? masih inget ya. Terakhir itu kemarin ikut kalau nggak salah futsal yang ngadainnya Kemenpora di Untirta. Di Untirta? Kalau nggak salah itu juara 3. Oh, itu acaranya dari ini kali dari Iya, kerjasama mungkin olahraga ataupun HMJ di sana sama Kemenpora. itu terakhir. Terakhir itu. Sebelumnya lagi dari cabang lain gitu. Entah itu 5 tahun ataupun 3 tahun sebelumnya kita ada ikut juara 3 di UIN Jakarta kalau nggak salah basket. Juara 3 juga basket. di Win Jakarta. Oh, nah ngomong olahraga nih kan biasanya ada aja yang mahasiswa yang dia sebenarnya berbakat cuman nggak kelihatan sama si kampus gitu. Iya. Terus misalkan dia tuh pengen ikut misalkan dia karate lah, kalau karate kan sendirian ya. Dia pengen ikut cuma dia nggak punya Wadah. Iya, itu formasi yang maju atau dari Dema atau dari BMJ-nya gitu. Nah, kalau kita sih istilahnya perannya memang kita memfasilitasi sih. Ya. Kita memfasilitasi yang mau berolahraga di kampus UIN. Ada nih yang istilahnya memfasilitasinya ada kampus ataupun Federasi Olahraga Mahasiswa UKM-nya. Ada kita gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan mahasiswa UIN khususnya mau berolahraga ataupun punya bakat yang terpendam istilahnya yang belum punya wadah ya gabung misalkan sama kami ataupun istilahnya kami yang akan mewadahi ataupun yang akan atau menjembatani gitu ke bagian rektor kalau ada kan biasanya ada tingkatan istilahnya apa Pomda segala macam itu kan kompetisi ya di situ juga ada beberapa cabang olahraga juga kan kategorinya gitu kan atlet ataupun pencaksilat segala macam gitu kan. Nah, kami coba untuk memfasilitasi itu gitu kasihan juga kan beberapa bakat yang terpendam tapi tidak disalurkan. Iya. Gitu. Sama seperti saya sebenarnya. Punya bakat tapi tidak tersalurkan. Iya, gitu. Oke, teman-teman mahasiswa Indonesia, kita mau break dulu sebentar. Nanti kita akan ngobrol lagi sama Kang Canting tentang olahraga ya di masa pandemi. Ya apa aja gitu kira-kira yang dilakuin sama Kang Canting dan teman-teman formasi yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kampus Pedia. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
Masih di Kampuspedia bersama gua Arkan dan Canting. Kita masih ngobrolin soal olahraga. Harusnya nih ada internet juga harusnya ya, mungkin biar enggak cuma kita sih, maksudnya kampus-kampus lain gitu harusnya nggak harus ada formasi. Jadi biar kita sharingnya tuh makin oke gitu. Antar olahraga yang ada di kampus-kampus di Serang mungkin ya. Khususnya. Iya. Nah, ngomongin olahraga dan pandemi itu kan harusnya kan namanya olahraga kayak tadi gue bilang yang udah terdampak tadi selain futsal, basket gitu. Catur. Dan udah pasti catur juga ya. Karena tadi itu kan. Iya. Gue kemarin pernah dimarahin sama bapak-bapak, ceritanya gue lagi basket di komplek gitu. Terus ya dimarahin karena gue basket. Ya kan olahraga kan, berkerumun gitu. Sedangkan gue ngeliat sendiri bahwa bapaknya main gaple. Sedangkan gaple juga kan Bagian dari bersentuhan. Iya. Saya bingung sama bapak-bapak itu. Dia sebenarnya lebih sehat. Lebih sehat kita ya. Iya, karena iman kita kan kuat. Nah, Kalau misalkan kita sering olahraga kayak gitu. bener. Apalagi obat dari COVID-19 adalah imun yang bagus. Gitu. Itu. Gila loh. Rese juga produsernya dia. Nah, kalau buat ini sendiri selama kegiatan di kampus di masa pandemi gitu ya. Berarti ini benar-benar kosong dong ya, nggak ada apa-apa. Jadwal latihan yang tadinya Sudah terjadwalkan. Iya, udah terjadwalkan gitu. Kita alhamdulillah gitu adanya pandemik ini itu sebagian daripada evaluasi kita gitu kan selaku internal, bahwa kita nggak adanya pandemik ini latihan rutin, terus kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sedikit terhambat gitu. Nah itu, tapi itu bagian daripada evaluasi internal agar bagaimana kita siap dan udah kuat gitu ketika ada hal-hal yang seperti ini lagi, kita udah mempunyai plan-plan yang baru gitu. Apa aja kira-kira plan-plannya nih? Ya istilahnya apa, ketika kita ada pandemik ini, ya jangan sampai pasrah pada keadaan, ya tetap misalkan kalau misalkan masih bisa kita olahraga itu penting. Ya kan, ya jogging segala macam gitu kan, futsal walaupun futsal itu bersentuhan gitu kan, namun tentu kita juga harus tetap 3M harus diperhatikan gitu kan. Gitu. Dan ini jadi lupa tadi mau nanya apa ya? Lazim, padahal udah mau nanya tadi gitu. Oh iya, gini. Kan di tiap cabang ada olahraga pasti ada sesi latihan gitu ya. Nah, selama pandemi ini latihan di rumahnya tuh dikontrol sama pelatihnya gitu, atau emang ada materi-materi yang nih lu latihan itu sama pelatihnya kayak gitu apa? Nggak ada gitu aja apa? Nggak ada. Karena Sejujurnya kita gitu di UKM Formasi nggak ada pelatih gitu. Cuman kita aja gitu. Gitu kan. Kita yang memang ya sedikit pengetahuan juga gitu, ataupun yang sering kita ikuti terkait pelatihan juga gitu. Kita terapin aja. Tetap gitu kan ke anak, istilahnya khususnya ke kader lah, ke anggota yang memang masih kita dalam naungan UKM Formasi, tetap kita berikan pemahaman bahwa di dalam pandemi ini tentu kita harus tetap olahraga gitu kan, tetap jaga kesehatan tentunya. Terus yang suka futsal ya latihan rutin lah harus dijaga gitu kan, sekarang juggling ataupun lari, jogging segala macam gitu kan, itu untuk meningkatkan stamina kita juga kan gitu, fisik lah. Nah iya bener sih, karena kan namanya olahraga tuh apalagi sih yang bisa ngasah skill selain latihan gitu kan. Nah semenjak adanya pandemi ini kan kita mau latihan juga jadi agak kehambat sedikitnya. Iya, kehambat. Tetap gitu kan kita berikan arahan kepada anggota bahwa
yang mempunyai bakat ataupun yang sering ikut futsal, tenis meja, voli segala macam, ya dilihat daripada perkembangan anggota dan khususnya yang lain, mereka masih melakukan gitu, sering misalnya jogging, sering stretching segala macam gitu kan. Yang hobi bulu tangkis ya, kita perhatikan mereka masih bisa gitu. Masih bisa. Itu kan tentunya mereka masih menjaga itu. Gue sendiri kan punya temen pelatih gitu ya. di futsal, di basket. Mereka tuh punya materi olahraganya tentang kepelatihan dia. Gue ngeliat itu si Pelatih muridnya gitu ya. Muridnya tuh latihannya sambil dikontrol gitu via Zoom gitu, atau bikin video itu gitu juga gak sih? Nah, kadang kita belum sampai ke sana. Cuman paling lewat via WA aja. Saya ngasih materi ini ataupun kalian harus kayak gini gitu. Itu khususnya ke kader sih, karena di UIN tuh belum ada pelatih sejujurnya. Belum ada pelatih yang memang istilahnya siap untuk melatih di formasi ataupun di tiap cabang yang ada di formasi ataupun atlet-atlet UIN khususnya gitu. Tapi dari lu sendiri mau ya kalau misalkan ada pelatih? Kita mengharapkan sebenarnya dari dulu juga kita mengharapkan adanya pelatih khususnya untuk atlet-atlet UIN ya. Khususnya untuk atlet UIN karena itu perlu gitu bagi kami, itu perlu untuk terus mengembangkan potensi-potensi yang ada di UIN gitu. Semoga Pak Rektornya dengar ya. Amin. Karena emang gue sendiri pun di kampus tuh jujur agak sedih juga sih ngelihat olahraga di kampus kok kayaknya kurang didukung gitu sama kampus ya gitu. Sedih gitu. Gue yang ngerasa punya punya bakat lah gitu. Setelah masuk kampus tuh udah hilang gitu aja karena ngerasa yang nggak ada yang ngedukung gitu ya. Lagi-lagi ya ampun. Ya kita juga kadang kalau misalkan ada anggota ataupun mahasiswa yang ingin masuk ke UKM Formasi, tentunya kita memberikan pemahaman ya tadi itu. Karena kan usia kita ini bener penting nih. Usia kita ini bukan untuk mengasah jadi atlet sebenarnya. Kan kita usia udah jadi. Usia mengasah untuk jadi atlet itu kan tingkat SD, SMP, SMA gitu ya. Itu kan tingkat udah seumuran kita mah harusnya udah jadi gitu loh. Jadi kalau misalkan mau masuk UKM Formasi itu untuk jadi atlet, salah sebenarnya. Itu karena usia kita ini udah usia yang memang udah jadi kalau jadi atlet itu udah siap dipakai, udah siap mateng, udah siap ditarungkan gitu. Jadi kita memberi pemahamannya kalau kita udah nggak jadi atlet ataupun nggak bisa jadi atlet, setidaknya kita tahu loh soal aturan-aturan mainnya, soal aturan-aturan manajemen untuk mengelola atlet itu seperti apa. Nah, kita berikan pemahaman itu di UKM Formasi gitu. Nah, tadi lu sendiri kan ngebahas tentang memanajemen si atlet gitu ya. Di formasi sendiri itu memanajemen jadi manajemen atlet juga tuh di situ. Jadi manajemennya kita hanya sekedar mencari tahu ada beberapa sih yang berpotensi untuk atlet-atlet di UIN, misalkan di cabur futsal, cabur bulu tangkis, cabur yang ada di UIN misalkan. Nah, kita koordinir ada berapa, kemudian yang udah siap kita untuk turunkan di event-event nasional ataupun daerah gitu loh. Oh, tapi ada ya atlet yang udah nyampe nasional? Udah ada. Gokil. Nah, oke, balik lagi ke olahraga di masa pandemi gitu ya. Lu sendiri ngelakuin apa aja di rumah? Ya, di rumah. Ya biasa, kita yang bisa kita lakukan di rumah gitu kan. Biasa jogging, push up, sit up, hal-hal yang hal-hal yang mudah kita lakukan gitu. Barbel gitu? Iya, kayak gitu. Barbel belum ada sih di kampung ya. Ya paling push up, sit up, jogging gitu pagi-pagi, siang gitu doang sih, yang ringan-ringan aja. Yang penting tapi bener ya masih aktif ya? Kalau gue sih udahlah gitu nih tidur kalau gue gitu. Iya. Mana sekarang badan waduh udah. Nah itu. Naik resikonya paling. Iya. Dia jogging lu di sekitaran rumah aja tuh ya? Jogging, balik lagi gitu doang sih. Bisa emang buat
meningkatkan apa ya? Selain meningkatkan imunitas, meningkatkan daya tahan tubuh juga, meningkatkan skill juga, Stamina dari kita, stamina gitu juga. Tapi di rumah, nah karena di kampus kan kayak tadi lu bilang nggak ada kegiatan apa nih, mati total gitu kan. Di rumah lu olahraga sama teman-teman juga nggak futsal gitu? Paling itu doang, sepak bola kan, karena di kampung gue nggak ada lapangan futsalnya ya, jauh gitu ke lapangan futsal, ya paling olahraga, main bola gitu doang sih yang sering dilakuin. Yang sering dilakuin, catur juga nggak? Catur juga ada. Play. Nah itu olahraga. Tapi enggak lah itu mah. Juga ya. Ini teman-teman dari formasi sendiri gimana nih? Sering olahraga juga nggak di rumah nih? Kira-kira? Iya sering. Nggak, takutnya dari lu sendiri tuh ngontrol teman-teman. Coba deh gue pengen tahu lu selama di rumah ngapain aja gitu. Jadi sebagai biar nanti lu punya tanggung jawab, biar nanti pas teman-teman udah selesai pandemi ini beres, skillnya tuh masih tetap kejaga gitu. Ya tadi itu sering kita berikan, ataupun istilahnya kita bikin apa ya, suatu kegiatan ataupun video-video kecil gitu lah. Untuk bagaimana itu juga jadi sosialisasi kepada masyarakat khususnya ataupun mahasiswa yang ada di UIN. Misalkan kita bikin video terkait olahraga kecil ataupun cara menjaga imun dengan push up, sit up gitu kan. Nah itu kita pernah lakuin gitu, udah kita lakuin, dan alhamdulillah hasilnya positif gitu kan. Waduh, garis 2 gitu. Nggak bisa. Apa namanya, positif dalam artian itu ya bagus gitu loh. Oh iya. Itu maksudnya teman-teman. Bukan positif yang aneh-aneh ya. Baik lah gitu untuk dilakukan. Gitu. Iya, olahraga emang ada yang nggak baik ya, baik-baik semua sih, alhamdulillah. Dan selain itu kita ngebahas lagi si UKM formasinya nih. Ada berapa anggota sih di formasi sendiri? Kalau nama anggota itu ada 3 ya, nama keanggotaan kalau nggak salah. Ada anggota biasa, anggota luar biasa, anggota kehormatan. Oh, itu job-desk-nya apa aja tuh? Job-desknya? Itu kan sebutan apa ya? Sebutan mahasiswa yang masuk ke formasi gitu istilahnya. Jadi anggota biasa itu kita yang masih dalam struktural. Itu bertahap ya jadinya kalau mau jadi. Oh, ya, terus. Anggota luar biasa itu anggota mahasiswa yang tidak masuk UKM formasi, namun dia berkontribusi terhadap UKM formasi. Contohnya? Contohnya misalkan dia sering ikut kegiatan kita, sering ada dalam lingkungan UKM formasi gitu kan, sering bareng sama kita gitu. Terus ketika kita butuhkan jadi atlet dia siap. Nah, itu yang memang namanya anggota luar biasa. Oh, tapi dia nggak masuk ke strukturnya. Nggak ikut pengkaderan juga gitu loh. Nggak ada oprek tadi gitu. Yeah. Kemudian anggota kehormatan itu ya dia alumni. Oh, demisioner gitu kali sebutannya. Kalau misalkan anggota sekarang, kemarin tuh kita udah perekrutan ada 25 kalau nggak salah. Oprek yang maba tahun ini? Tahun 2020 sekarang. 2020 sekarang? Yang masuk awal sekarang mah belum. Oh, belum. Oh. Itu masih untung juga itu ya, sebelum pandemi. Februari kan belum ada ini kan instruksi untuk lockdown. Nah, itu kita melaksanakan pengkaderan di waktu itu. Di waktu itu. Untuk pengkaderan sendiri ngapain itu kira-kira anak formasi? Nah, pengkaderan itu ya kita cangkupannya ada olahraganya, terus ada bidang keorganisasiannya gitu masukkan, terus ke formasiannya tentunya. Ada 3 aspek yang memang ada di istilahnya di pengkaderan awal itu. Itu keorganisasian ya tentu gitu. Kita masalah masukan soal organisasi, terus terkait olahraganya ya tadi bagaimana kita menguji, terus jauh mana sih mereka terkait olahraga ini gitu kan, kayak gitu. Tes fisik segala macam ada. Oh, tes fisiknya juga. Itu buat si yang opreknya sendiri ada nggak yang nantinya itu nggak diterima gitu? Kalau misalkan ada beberapa faktor. Ketika dia kan kita ada seminggu nih melakukan itu, ada pra-nya, ada TSF-nya ataupun ada pengkaderan ininya gitu. Pas mau pengkaderannya, karena ada pra. TSF itu kita sebutan pengkaderan awal, training of sport formasi gitu. Training
Sport of Formasi. Sport of Formasi. Itu nama ininya. Keren ya. Nama kerennya. Itu sih apa namanya di pra, kalau misalkan mereka pra ini tidak mengikuti 2 kali, itu udah gugur. Gugur tidak bisa mengikuti TSF-nya. Gitu. Oh, proses selanjutnya TSF itu. TSF itu. Biasanya kita mengadakan pra itu ada 2 hari ataupun 3 hari. Kemudian ada punishment ketika si mahasiswa ini ataupun kader yang akan dikader itu lambat. Misalkan setengah hari lambat, 2 kali berturut-turut, 3 kali berturut-turut, itu udah coret. Karena kita lihat daripada keyakinan ataupun keinginan dia kan. Kalau misalkan keyakinan jadi ngeri. Kalau misalkan dia serius untuk masuk UKM Formasi, ya ikuti gitu dengan baik. Itu doang sih. Nggak berat masuk UKM Formasi, Mas. Slow Itu sama kita. kalau misalkan kan sempat ada tes apa namanya? Tes fisik ya. Kalau tes fisik sendiri itu ada ini juga, ada seleksinya juga nggak? Enggak, maksud Oh, tes enggak. fisik itu ya ada, maksudnya karena kan kita kelaminnya olahraga. Nah, tentunya kita harus ada masukan di situ keolahraganya gitu. Masuknya itu ya tes fisik gitu. Disebutnya sama kita tes fisik dalam artian ya tadi soal lari, push up segala macem gitu sih. Masuknya ke sana. Bukan istilahnya kita tes fisik di squat jam atau segala macam gitu, tes apa gitu, enggak. Oke, kita balik lagi ke olahraga dan pandeminya. Ini tantangan dan hambatan yang lu rasain, terutama di saat pandemi. Selain ya lu nggak bisa tatap muka, terus nggak bisa apa lagi ya, nggak bisa olahraga di kampus dengan cara terjadwal gitu. Apa lagi sih kira-kira hambatan sama tantangan sendiri di masa pandemi ini? Apa ya, hambatan kita sih sebenarnya itu tadi ya yang lo sebutin gitu. Yang urgennya sih kita nggak bisa ngadain kegiatan yang sudah kita terjadwalkan, itu doang sih yang istilahnya Program-program gitu program-program itu gitu loh. Karena POM Pekan Olahraga Mahasiswa itu nggak ada hari ini. Oh ya harusnya tuh, harusnya nih, Harusnya di tanggal ataupun di bulan September kemarin. harusnya. Cuma di Agustus kemarin. Ini nggak ada kan karena pesertanya dari HMJ dan Iya. situasinya lagi lockdown, yang terpaksa kita hilangkan gitu. Ataupun kita mundurkan di tahun 2021. Mudah-mudahan nggak ada pandemik lagi. Amin. Berarti ntar di 2021 POM-nya 2 kali ya? Enggak, 1 kali doang. Oh sekali aja. Sekali aja. Cuman ya tadi, jadi tahun ini ditangguhkan ke tahun berikutnya Tahun doang. berikutnya. Itu doang sih yang hambatan-hambatannya mah. Nggak ada yang lebih urgen gitu kan. Nggak lebih ini, cuman ya tadi kegiatan-kegiatan yang memang sudah terjadwalkan itu sedikit terganggu. Nah itu masalah program di POM itu. Selain program POM ada apa lagi nih yang jadi hambatan di formasi sendiri? Nah sekarang ada lagi Pomda kan, tahun ini seharusnya ada Pomda. Kita biasanya mengikuti, nggak ada Pomda. Oh ya, Pomda dua- kemarin terakhir 2018 ya? Mm-mm. Kan 2 tahun sekali. Kemarin 2018 itu yang tuan rumahnya di Serang. Oh iya Serang. Yang katanya sih tahun ini di Cilegon tapi nggak. Tahun ini di Cilegon harusnya cuman karena lagi pandemi. Iya, Wah, kehambat. Ya tadi itu kan FFC juga kehambat sama kita. Kegiatan-kegiatan lain gitu. Terus mengikuti event-event di luar. piala rektor itu udah. Nah, Piala Rektor kan seharusnya di bulan Oktober kemarin. Sekarang ya, kemarin. Bulan lalu. Nah, berhubung tadi dan lembaganya pun nggak bisa mengizinkan. Tapi kemarin di kampus gua ada salah satu fakultas ngadain olahraga di kampus bisa loh. Itu mungkin baru bisa sih. Bukan. Kenceng ya orang dalamnya. Oh, Kali. oh gitu. Iya, Astagfirullahaladzim, julid gini gue. Pembina sih. Apa? Astagfirullahaladzim. Untuk pembina si formasi sendiri itu dari dosen nggak? Apa dari Dari akademik akademi kampus. kampusnya? Akademik kampus. Dan tadi kan udah bahas soal tantangan-tantangan gitu kan. Ya sini sama sih kita juga yang merasa sering olahraga. Dan tadi ada
program-program olahraga yang tadi harusnya ada jadi Iya. nggak ada gitu kan. Latihan juga nggak ada. Itu apalagi sih selain program nggak ada, latihan juga nggak ada di masa pandemi yang harusnya ada gitu. Yang seharusnya ada di masa pandemi itu apa ya? Kita rencananya mau apa namanya istilahnya bakso segala macem itu nggak ada, belum Ada program bakso juga, tapi nggak ada tuh ya. ada gitu, Selain itu nggak ada lagi apa? nggak ada lagi sih, Nggak ada lagi. nggak ada lagi. Yoi. Karena kan rencana kita sih tahun ini sebenarnya kita mau ngerencanain soal prestasi-prestasi dan istilahnya, namun karena terhambat gitu kan adanya pandemik ini, ya prestasi yang istilahnya olahragaannya sedikit terhambat soal ikut event ataupun ngadain event itu. Oke. Teman-teman semua, nanti kita akan ngobrol lagi sama Kang Canting ya. Masih ngobrolin seputar olahraga yang ada di kampus UIN dan kita juga masih ngebahas tentang olahraga di masa pandemi juga. Tapi jadi jangan kemana-mana, tetap di Sultan TV edisi Kampus PD. Malo lagi halo maksudnya. Astagfirullahaladzim. Mulutnya bisa typo loh, gak cuma tangan ya ternyata. Ya salah, speak kayak gitu ya Bang, kalau lagi grogi ya Bang. Paling bisa lah, harus bisa alihin lah. Masih bersama gua Arkan dan Kang Canting di Kampus Pedia. Kita masih ngebahas obrolan kita hari ini yaitu olahraga di masa-masa pandemi gitu ya. Tapi karena kita di segmen akhir mungkin kita cuma ngebahas bagian-bagian kayak ini dia, gue mau kira-kira harapan lu setelah ada pandemi ini, olahraga yang mau lo lakuin apa aja, apa habis
abis pandemi ini beres lu mau tiap hari tiap jam olahraga terus aja gitu, dendam apa gimana gitu? Iya, tentunya secara organisasi formasi itu kita apa namanya, setelah pandemik ini ataupun masih ada pandemik, tentunya kita harus ada aja ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang memang mengarahnya ke olahraga. Tentu karena dilihat dari sekarang kan ya, pandemik ini udah mulai terkikis oleh budaya-budaya apa namanya? Bodo amat orang Indonesia. Bodo amat orang Indonesia gitu loh. Jadi tentunya kita juga harus apa namanya, harus memberanikan diri dan harapannya juga setelah nggak ada pandemik ini tentunya kita harus stay lagi ataupun apa namanya, kembali lagi ke ranah ataupun roh keolahragaan kita gitu loh. Ngadain kegiatan olahragaan, ikut event segala macam gitu kan istilahnya, harus ikut gitu harapannya. Dan harapan terbesar itu ya mungkin apa namanya, karena kita sebenarnya bukan hanya pandemik ya, soal anggaran pun untuk ngadain kegiatan ini nggak ada gitu, dipotong oleh lembaga. Gitu kan alasannya tuh, dari pusat dipotong untuk anggaran pandemik juga gitu loh. Jadi harapan di tahun selanjutnya untuk anggaran itu nggak lagi dipotong gitu, tapi di pure untuk seluruh UKM dimasukkan gitu. UKM formasi Dan UKM segala ormawa yang di kampus itu anggaran itu dipotong semua gitu untuk itu. Kalau ini kan harapan dari lu sebagai lu sebagai ketua gitu ya. Dan untuk teman-temannya sendiri, harapan lu ada apa aja nih? Teman-teman yang Masih tetap solid, iya tentunya olahraga gitu. Untuk apa namanya, tentunya untuk anggota dan pengurus ya tetap gitu, kita jangan sampai apa namanya, stop pada keadaan seperti ini. Kita harus memberanikan diri, harus keluar daripada zona-zona seperti ini ya, lakukan yang bisa kita lakukan gitu, hal terkecil pun, entah itu apa namanya latihan rutin gitu kan, entah itu mengadain kegiatan hal yang positif gitu kan. Nah itu harus kita lakukan gitu. Udah ya pandemik istilahnya buanglah seperti dahulu gitu kan, walaupun ini tetap gitu loh. Udah juga harus mematuhi protokol kesehatan dan 3M 1 makan kan gitu kalau kata dokter. Bener. Dan sekiranya nih misalkan katakanlah ini beres lah ya, karena walaupun sebetulnya sekarang pun orang-orang udah bodo amat ya sama corona tuh, udah bodo amat lah gitu. Kira-kira lu bertahap mau ngapain aja nih buat lu sendiri dan buat formasinya? Kira-kira lu misalkan nanti beres ini gue pengen nyelesain bagian ini olahraga ini gitu. Apalagi mau lu rutin lagi deh, bisa dibilang mungkin sekarang lagi kondisi kayak ini acak-acakan mungkin ya. Secara organisasi mungkin kita diri sendiri juga acak-acakan itu, pikirin kemana-mana gitu ya. Iya, secara organisasi mungkin yang harus dilakuin lebih utama ya tadi soal internal gitu kan, internal yang harus kita beresin ataupun kita harus solidkan kembali gitu kan. Terus apa namanya, kita agendakan lagi apa namanya kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu kan, kita kumpul lagi, kita rapatin lagi, dan tentunya semangat gitu. Karena sejujurnya sih tahun ini mau beres. Oh iya. Lagi mulai ngeser. Iya. Gak mau nambah billing. Semoga aja kuat itu. Semoga aja kuat. Nah, lu sendiri punya cita-cita nggak sih yang lu pengen capai di dunia olahraga, entah itu di dunia olahraga kampus atau di Indonesia sendiri deh gitu? Cita-citanya apa ya? Tentunya kita juga mengharapkan manajemen yang baik. Ya. Satu, manajemen yang baik, fasilitas yang baik, kemudian perhatikan atlet-atlet gitu. Karena ya seputar hari ini kan tahun-tahun kebelakang sering kita lihat di televisi ataupun berita-berita, manajemen kita ini kurang baik gitu loh. Contohnya ya di PSSI yang kemarin-kemarin itu kan. Betul. Nah itu kan apa namanya, suatu kegagalan istilahnya dalam olahraga terkait manajemen. Karena kalau manajemennya baik,
ya pasti kesananya baik juga gitu loh, di tingkat-tingkatnya juga baik-baik. Itu harapan saya sih sebenarnya. Dan khususnya di Banten yang hari ini ada sport center itu kan. Wah, katanya dengar mau jadi tuan rumah ya? Iya, Mau jadi tuan mudah-mudahan. rumah. Nah, itu juga tentunya pemerintah provinsi harus menunjuk orang yang tepat untuk mengurusi sport center itu. Manajemennya juga harus baik, karena itu juga kan bagian daripada keolahragaan juga gitu kan. Harus tepat lah, jangan sampai sport center ini hanya menghabiskan biaya yang sudah ada gitu doang. Iya, tadi lu bilang sempat kalau misalkan PSSI kemarin juga cak-cakan gitu ya. Kalau gue sendiri ngelihat justru menporanya juga kacau sih. Nah itu Ya. kan dari atas itu kan. Udah paling atas sih. Kayak kemarin korupsi. Iya. Terus yang kemarin juga sempat dibahas sama itu mantan pembulu tangkis tuh kan dibuka tuh borok-boroknya tuh. Iya. Ya gue juga punya cita-cita kalau ya tolong yang dibenahi lah gitu ya olahraga di itu. Indonesia. Bener-bener apa yang lu bilang juga Ting, mulai dari manajemennya tuh emang udah harus dirubah. Gue sendiri mengharapkan orang yang benar-benar support sama olahraga. Gitu. Orang-orang yang ngerti tentang olahraga, dia mungkin juga pernah ngerasain jadi atlet gitu. Kalau orang yang udah jadi pemimpin, tapi sebelumnya pernah berproses jadi Olahraga. Iya, misalkan jadi atlet gitu ya, itu pasti ngerasain banget. Kalau kesannya jadi seorang atlet itu gimana? Nah itu. Ya kan? Bener. Karena dulu gue pernah cita-cita jadi atlet ya. Iya. Dulu tuh. Luar biasa kan. Iya, pernah punya cita-cita jadi atlet. Sampai akhirnya ya orang tua sendiri tuh yang sebenarnya bukan matain semangat sih. Akhirnya gue lagi ngeliat realita yang ada, ya sama gitu. Ternyata bener apa yang dia omongin sama orang tua gue. Orang tua gue bilang kalau jangan ngarep deh jadi atlet di Indonesia karena nggak akan dihargain. Ternyata setelah gue lihat realitanya betul sekali gitu. Jadi seorang atlet di Indonesia tuh agak sulit buat dihargai. Jangan kan di Indonesia deh, di daerah sendiri. Gue pernah jadi atlet daerah ceritanya. Susah ya. Sulit bro. Sulit. Tentunya itu tadi karena kurang manajemen, dan yang sangat disayangkan kembali bahwa jangan sampai ataupun jangan pernah ada lagi tingkatan olahraga itu dimasukkan ke ranah-ranah politik gitu. Benar. Itu kan benar. salah satu pengacau ataupun penyakit bagi olahraga gitu. Olahraga kan pemersatu bangsa. Harusnya Iya. gitu kan. Melihat misalkan olahraga sepak bola yang hari ini digandrungi ataupun disukai oleh masyarakat gitu kan. Nah, dengan olahraga sepak bola gitu kan mereka antusias dan semangat gitu loh untuk mengikuti ataupun jadi atletnya, jadi penontonnya gitu kan. Nah, kita juga tahu gitu kan. Terus berteman dengan suku-suku ataupun bangsa ataupun pelosok-pelosok daerah yang lain gitu. Itu harusnya jadi ajang silaturahmi ya. Nah, itu. Iya, benar. Jangan sampai sekali lagi lembaga-lembaga olahraga di Indonesia itu dicampur aduk dengan politik. Gitu. Oh my god. Karena itu adalah penyakit. Itu penyakit. Di PSI sendiri pun Nah, itu. penyakitnya gara-gara Penyakitnya gitu. Janganlah misalkan ada isu-isu nggak tahu benar atau bohong gitu kan. PSSI Kota Serang dikaratek. Kenapa? Karena di situ kan pertarungan dua politikus ataupun dua partai yang memang ingin masuk ke sana gitu. Nah, jadinya kan ini tidak jelas gitu loh. Jangan sampai lah gitu. Ataupun olahraga di Indonesia ini dicampur adukan dengan politik gitu. Oke, mungkin ini di akhir banget nih ya. Ya, closing statement lu terhadap olahraga entah itu di kampus atau di Indonesia sendiri, silakan lah lu kasih closing statement. Closing statement Iya, ya entar lu itu dibilang kayak harapan lu ke depannya gimana buat olahraga Indonesia atau di kampus gitu atau yang lain-lain. Closing statement aja. Ya, menurut saya terkait olahraga di Indonesia bahwa kita harus benar-benar dalam artian manajemennya harus baik, terus pengelolaannya harus baik, atlet juga harus memang menjaga soal diri mereka sebagai atlet gitu kan. Kemudian khususnya UKM olahraga di Banten juga harus benar-benar diperhatikan gitu.
di Banten juga diperhatikan, soal atletnya, soal manajemennya, soal pembinaannya gitu. Itu semuanya menunjang untuk keberhasilan gitu. Kemudian di ranah kampus, khususnya di UKM Farmasi, saya berharap bahwa ini pandemik ini jangan sebagai jadikan alasan untuk kita berproses, untuk kita berolahraga. Dan untuk kawan-kawan yang lain, di UKM Farmasi ini ada beberapa cabang olahraga yang mau ikut ataupun yang mau bergabung bersama kami di UKM Farmasi, kami terima dengan baik. Mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN. Yoi. Thank you Cantik. Gue juga sebagai olahragawan ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, walaupun kita lagi ada di masa pandemi, untuk terus berolahraga. Kenapa? Karena dengan olahraga lu bisa menjaga imunitas lu, yang mana dengan imun lu bagus, lu bisa melawan COVID-19 gitu, virus COVID-19 gitu ya. Dan harapan gue sendiri juga untuk olahraga di Indonesia itu, tolong jangan dicampur adukan dengan politik. Jangan dicampur adukan dengan politik. Cari kira-kira yang orang benar-benar mengerti soal olahraga, terus juga tidak bersih gitu dari dari partai, entah dari politik, itu bersih. Terus juga tolong bersihkan stigma negatif tentang olahraga, yang mana yang tadi gue bilang, stigma kalau jadi di Indonesia itu tidak akan dihargai. Semoga nanti kedepannya, gue juga harapnya olahraga di Indonesia itu jadi makin lebih baik lagi, jadi makin maju juga. Kalau bisa ya, selain nggak usah jauh deh, se-Asia dulu, se-Asia Tenggara deh, Indonesia jadi nomor 1 gitu. Ya, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton kita hari ini. Sebelum gue akhiri, jangan lupa untuk tonton kita di YouTube Sultan TV. Yoi. Terus juga jangan lupa untuk follow akun-akun sosial media Sultan TV, mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Terima kasih teman-teman semua. Gue Arkan Ganis pamit. Dan gue Canting. Iya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.